Sementara itu, Hakim MK menyoroti laporan dugaan ketidaknetralan aparatur di Pilpres 2024. Meski sejumlah laporan terbukti, namun dianggap sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Selain itu, terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P39 dan bukti P40. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya. Termasuk juga telah dibahas dalam sentra Gakumdu yang juga telah melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Dengan demikian, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK82, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan presiden lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK82.